Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Firman Panipahan. Dalam politik, ada orang yang selalu tampil di depan kamera, dan ada orang yang justru di belakang kamera, tapi kekuatannya lebih terasa. Itu dia. Dia tidak dipilih rakyat dan tidak memimpin partai besar dan tidak sering pidato panjang, tapi hampir selalu ada dekat pusat keputusan. Dan belakangan ini satu nama mulai semakin sering muncul dalam percakapan politik nasional, Mayor Teddy, atau sekarang disebut Letkol Teddy Indrawijaya. Dulu dekat dengan Joko Widodo, sekarang menjadi orang kepercayaan Prabowo Subianto. Apakah Teddy hanya seorang ajudan yang kebetulan karirnya sedang melesat, atau sebenarnya ia sedang menjadi simbol perubahan baru dalam peta kekuasaan Indonesia? Karena semakin dekat orang dengan kekuasaan, semakin besar pula pertanyaan-pertanyaan publik terhadapnya. Dalam politik Indonesia, kita sering fokus pada tokoh-tokoh utama seperti presiden, menteri-menteri, ketua partai, dan lain sebagainya. Padahal sejarah selalu membicarakan, mencatat dengan baik bahwa orang-orang yang berada sangat dekat dengan pemimpin sering punya pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Mereka mengatur akses, menyaring informasi, menentukan agenda, bahkan kadang menjadi penerjemah arah kekuasaan. Dan di era pemerintahan Prabowo sekarang, Teddy Indrawijaya perlahan mulai masuk dalam ruang-ruang itu. Bagi sebagian orang, Mayor Teddy hanyalah perwira pemuda berbakat, tapi bagi sebagian yang lainnya, kemunculannya dianggap terlalu cepat, terlalu kuat, dan terlalu sentral. Karena Teddy bukan sekedar ajudan biasa. Ia pernah menjadi asisten ajudan Joko Widodo, lalu menjadi ajudan Prabowo Subianto saat menjadi Menteri Pertahanan, dan kini menjabat menjadi sekretaris kabinet di pemerintahan baru. Artinya, ia berada di dua lingkaran kekuatan terbesar di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Dan itu membuat publik mulai bertanya-tanya, apakah ini sekedar perjalanan karir normal, atau ada konfigurasi kekuasaan baru yang sedang terbentuk. Dalam artikel terbaru dari Tempo menyoroti semakin besarnya peran Teddy Indrawijaya ini dalam pemerintahan Prabowo. Namanya semakin sering muncul dalam aktivitas kenegaraan, mulai dari mendampingi presiden dalam agenda strategis, menjadi penghubung komunikasi pemerintahan, hingga dianggap memiliki akses yang sangat dekat dengan Prabowo Subianto. Fenomena ini menarik karena Teddy berasal dari latar belakang militer aktif dan sebelumnya dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Jokowi. Dalam banyak hal, Teddy terlihat bukan hanya menjalankan fungsi administratif biasa. Ia tampak berada dalam kekuasaan sangat dekat dengan pusat pengambilan keputusan, dan disinilah muncul berbagai persepsi. Sebagian melihat Teddy sebagai simbol profesionalisme generasi muda TNI, perwira muda, disiplin, cepat bergerak, dan dipercaya pemimpin negara. Namun sebagian lain mulai khawatir terhadap fenomena yang lebih besar. Apakah ini tanda semakin kuatnya kembali pengaruh militer dalam ruang sipil pemerintahan? Karena posisi strategis kabinet bukan posisi kecil. Ia adalah salah satu titik paling strategis dalam birokrasi kekuasaan, mengatur ritme informasi, koordinasi, dan agenda presiden. Dan ketika posisi sepenting itu diisi figur militer, diskusi tentang batas sipil militer otomatis perlu kita ulangi.
Sebenarnya isu utama bukan soal Teddy sebagai individu, tapi tentang simbol yang melekat pada kemunculannya, karena politik selalu bekerja lewat simbol-simbol. Dan Teddy hari ini menjadi simbol dari beberapa hal sekaligus: kedekatan kekuasaan, jalur kepercayaan elit, dan kemungkinan menguatnya pola pemerintah yang semakin personalistik. Dalam sistem demokrasi, akses terhadap pemimpin adalah kekuatan besar. Siapa yang bisa bertemu presiden, informasi apa yang sampai ke presiden, agenda mana yang diprioritaskan, semua itu bisa mempengaruhi arah negara. Dan sejarah politik dunia, orang dekat pemimpin seringkali memiliki pengaruh yang bahkan tidak tertulis secara formal. Kadang kekuasaan terbesar bukan sekedar di podium, tapi di ruang tunggu sebelum pintu podium dibuka. Di titik ini, publik mulai membandingkan era sekarang dengan masa lalu. Karena Indonesia punya sejarah panjang tentang relasi militer dan kekuatan sipil, mulai dari era Orde Baru hingga reformasi yang mencoba memisahkan peran militer dan jabatan-jabatan sipil strategis. Maka ketika figur militer aktif kembali muncul sangat dominan di sekitar kekuasaan sipil, diskusi tentang demokrasi otomatis hidup kembali. Apakah ini hanya soal efisiensi kepemimpinan atau perlahan ada normalisasi baru terhadap keterlibatan militer dalam ruang sipil? Di sisi lain, ada juga perspektif yang lebih pragmatis bahwa pemimpin memang membutuhkan orang yang sangat terpercaya. Dan dalam politik, loyalitas sering dianggap lebih penting daripada sekedar kompetensi teknokratis, terutama di pemerintahan yang ingin bergerak cepat. Masalahnya, ketika kekuasaan terlalu bergantung pada lingkar yang dekat, resiko bottleneck kekuasaan juga ikut. Akses menjadi sempit, komunikasi bisa tersentralisasi, dan pengaruh informasi bisa jatuh jauh lebih kuat daripada mekanisme resmi. Machiavelli menuliskan bahwa seorang penguasa akan selalu memilih orang-orang yang paling ia percaya untuk berada di lingkar terdekatnya. Ya, itu logis, karena bagi seorang pemimpin ancaman terbesar bukan dari luar tapi justru berada dari dalam, dan itu yang dikhawatirkan. Dan dalam konteks itu, kemunculan Teddy bisa dipahami sebagai soal trust politik. Namun kalau kita melihat dari perspektif lain, dari Samuel Huntington misalkan, dalam teorinya tentang hubungan sipil militer, ini penting bahwa batas kedua itu harus jelas itu. Karena ketika batas itu mulai kabur, mulai samar-samar, muncul risiko konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar pada lingkar tertentu. Artinya, negara yang sehat tidak boleh terlalu tergantung pada figur tertentu, karena figur bisa datang dan pergi, tapi institusi harus tetap kuat. Dan mungkin disinilah diskusi paling pentingnya. Bukan soal suka atau tidak suka dengan Teddy, tapi soal bagaimana demokrasi menjaga keseimbangan antara loyalitas, personalisme, dan kontrol publik, kira-kira begitu. Kita perlu jujur melihat situasi ini secara adil. Tidak semua figur militer di pemerintahan otomatis buruk gitu ya, dan tidak semua kedekatan dengan presiden berarti menyalahgunakan kekuasaan. Publik juga harus mengakui bahwa seorang presiden membutuhkan orang yang terpercaya
untuk bekerja efektif. Namun di sisi lain, demokrasi yang sehat membutuhkan transparansi dan batas yang jelas. Karena itu tidak cukup menjadi alasan gitu. Transparansi dan batas-batas yang jelas itu penting. Karena kekuasaan terlalu terkonsentrasi pada lingkar kecil berisiko menciptakan jarak dengan publik. Apalagi Indonesia punya pengalaman sejarah yang cukup sensitif terkait relasi militer dan politik. Maka kewaspadaan masyarakat bukan berarti anti militer, melainkan bentuk kehati-hatian demokratis. Dan yang paling penting, siapa yang berada dekat dengan kekuasaan harus siap diawasi publik. Semakin besar pula tanggung jawab seseorang itu terhadap moralnya. Dalam demokrasi, kedekatan dengan kekuasaan bukan privilege pribadi, tapi amanah yang harus ia pertanggungjawabkan. Hari ini Teddy mungkin hanyalah sekretaris kabinet, tapi dalam politik orang-orang di sekitar pemimpin seringkali menentukan arah negara lebih besar dari yang terlihat di layar televisi. Dan pertanyaan yang mulai muncul sekarang adalah, apakah kemunculan Teddy mencerminkan lahirnya generasi baru elit pemerintahan, atau justru tanda bahwa politik Indonesia semakin dikendalikan oleh lingkar kepercayaan sempit di sekitar kekuasaan? Dan menurut kalian, apakah figur seperti Teddy penting untuk stabilitas pemerintahan, atau justru perlu ada batas yang lebih tegas antara kekuasaan sipil dan pengaruh militer? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena dalam politik yang paling menarik seringkali bukan siapa yang duduk di kursi utama, tapi siapa yang selalu berdiri paling dekat di belakangnya.